Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Celengan Film. Lagi pada ngapain nih kalian? Daripada gabut, mending dengerin Mimin ngedongeng aja ya. Oke, di kesempatan kali ini Mimin akan mendongeng alur film yang berjudul Hollywood Adventure. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita menonton. Film ini bercerita tentang Xiao Ming, seorang pemuda dari negeri Cina yang pergi menuju Amerika untuk mencari kekasihnya yang bernama Yan Yan. Film ini diawali adegan Xiao Ming dengan muka babak belur dan tangannya terikat. Saat itu Xiao Ming menyesal di mana hidupnya 4 hari lalu masih baik-baik saja. Bahkan seharusnya dia melamar kekasihnya, tapi seketika hidupnya berubah drastis tanpa disangka. Sebelumnya hidup Xiao Ming sangat indah. Bangun pukul 6 pagi, berolahraga, pergi ke kantor, selalu tampil keren karena menurutnya kita tidak pernah tahu kapan bertemu dengan orang penting. Sebagai sales mobil, hidupnya sangat sempurna. Ditambah Xiao Ming memiliki kekasih yang sangat luar biasa baginya. Bahkan Xiao Ming sudah memberi cincin untuk segera melamar sang kekasih. Suatu hari saat Xiao Ming selesai nge-gym dan masih di ruang ganti, ia mendapat telepon dari kekasihnya. Awalnya sang kekasih yang bernama Yan Yan mengabari jika dirinya mendapatkan pekerjaan di Los Angeles, Amerika. Bak disambar petir di siang bolong, tiba-tiba kekasih Xiao Ming meminta putus karena ingin mengejar karirnya. Sehingga keduanya tidak bisa bersama lagi. Saking fokusnya menerima telepon dari kekasihnya, sampai-sampai Xiao Ming lupa belum memakai celananya. Xiao Ming galau dan menangis semalaman sambil mabuk. Entah kenapa semua acara TV yang ditontonnya berhubungan dengan Amerika. Bahkan Xiao Ming berhalusinasi melihat Yan Yan kekasihnya dan akan berusaha menyusul Yan Yan ke Amerika. Keesokan paginya, Xiao Ming yang masih setengah tiang karena mabuk semalam, buru-buru mencari tiket ke Amerika. Sayangnya hampir seluruh tiket terjual habis. Tapi Xiao Ming menemukan website abal-abal yang masih menjual tiket. Tanpa pikir panjang, Xiao Ming langsung mengeklik tiket tersebut. Saat tiba di pesawat, Xiao Ming bertemu dengan pria berambut keriting yang duduk di sebelahnya yang bernama Fang Dawei. Saat Xiao Ming akan duduk, Dawei melihat tiket tur yang sama dengan dirinya. Ternyata hanya Xiao Ming dan Dawei saja yang berangkat dari Beijing dalam tur itu. Xiao Ming pun merasa ternyata bukan hanya dirinya saja yang idiot memesan tiket tur semacam itu. Dawei bertingkah sok akrab dengan Xiao Ming, tapi Xiao Ming terlihat malas menanggapi dan mengatakan tujuannya pergi ke Amerika adalah untuk menemui pacarnya yang berada di Los Angeles. Meski sudah dijelaskan oleh Xiao Ming, Dawei masih saja terus nyerocos. Untuk menghindari Dawei yang terus nyerocos, Xiao Ming pamit pergi ke toilet dan tertidur di dalam toilet pesawat sampai pesawat mendarat. Gara-gara tertidur di dalam toilet pesawat membawa Xiao Ming dalam masalah, hingga membuatnya jadi diinterogasi oleh polisi Amerika. Beruntungnya Xiao Ming diselamatkan oleh pemandu tur Hollywood Adventure yang bernama Wei Wei. Saat tiba di ruang interogasi, tiba-tiba Wei Wei menyembah Xiao Ming dan memanggil Xiao Ming yang mulia. Wei Wei kemudian menciumi tangan Xiao Ming dan memohon ampun untuk tidak dipenggal. Ternyata Wei Wei sedang berakting agar Xiao Ming lolos dari interogasi dengan mengatakan jika Xiao Ming adalah kaisar Cina berikutnya. He is the next emperor of China. Akting Wei Wei pun berhasil menyelamatkan Xiao Ming dari deportasi. Tapi sayangnya bukan berterima kasih, Xiao Ming malah mengomel ke Wei Wei. Saat tiba di mobil tur, Wei Wei meminta Xiao Ming duduk di kursi 2B dan bertemu lagi dengan Dawei. Ternyata tiket tur yang dipesan Xiao Ming adalah tiket bulan madu. Terpaksa Xiao Ming harus duduk di samping Dawei yang juga sama memesan tiket bulan madu. Sepanjang perjalanan menyusuri Hollywood, Xiao Ming berusaha menghubungi Yan Yan tapi tetap saja tidak bisa dihubungi. Setibanya di penginapan, Xiao Ming kesal karena dirinya tak diizinkan pergi dan harus tetap dalam rombongan tur. Padahal Xiao Ming harus segera pergi mencari Yan Yan kekasihnya. 我是来找我女朋友的，你不会真的以为我是来跟你度蜜月的吧？
Keesokan harinya, Xiaoming menjauh dari rombongan tur untuk kembali berusaha menghubungi Yan Yan. Di lain sisi, Dawe yang sedang menikmati suasana tiba-tiba merasa badut tupai sedang mengawasinya. Tapi, Wewe buru-buru menepisnya. 想多了吧你？ Saat kembali masuk ke dalam mobil tur, Xiaoming melihat di dalam mobil ada pria berkepala botak membawa pistol. Sedangkan Dawe saat akan masuk mobil kembali melihat badut tupai melihat ke arahnya. Saat di dalam museum, Xiaoming masih saja sibuk dengan handphonenya dan berusaha menghubungi Yan Yan. Wewe menghampiri dan mengatakan sesuatu kepada Xiaoming. Jika kekasih Xiaoming benar-benar kangen dengan Xiaoming, pasti akan menghubunginya balik. Beralih ke Dawe. Saat Dawe sedang melihat-lihat koleksi museum, Dawe melihat badut tupai lagi. Suasana berubah ketika Xiaoming memergoki seorang laki-laki dan berusaha menyelamatkan tas salah satu peserta rombongan tur. Tiba-tiba Xiaoming dikepung oleh FBI yang lengkap dengan senjatanya. Baku tembak pun terjadi. Dawe mengira itu hanya adegan film, tapi Wewe mengatakan jika itu kenyataan. Saat baku tembak terjadi, Xiaoming berusaha keras mengambil handphonenya yang terlempar karena Yan Yan menelpon balik. Aksi kejar-kejaran pun terjadi hingga di atap gedung. Tidak ada jalan lain, satu persatu mulai dari Wewe kemudian Dawe melompat ke gedung sebelah. Terakhir, Xiaoming malah membuat dirinya dan Wewe jatuh ke dalam bak sampah. Setelah keluar dari bak sampah, Xiaoming dan Wewe berebut tas merah. Pria botak tadi ternyata masih mengejar mereka hingga Dawe datang dengan truk daging sapi untuk menyelamatkan Xiaoming dan Wewe. Di dalam truk, Xiaoming bertanya ke Wewe siapa orang-orang itu dan apa yang mereka inginkan. Wewe menjawab orang-orang itu menginginkan tas merah yang dibawa Xiaoming. Wewe dan Xiaoming pun berebut tas merah itu, hingga Xiaoming menemukan isi tas merah itu adalah penyelundupan badak bercula. Tiba-tiba Dawe baru sadar jika ternyata tur tersebut sengaja dirancang untuk sebuah misi penyelundupan. Dan yang mengejutkannya, hanya Xiaoming dan Dawe lah dua orang yang bukan komplotan Wewe. Xiaoming dan Wewe kemudian bernegosiasi. Wewe meminta tas itu dan akan mengantarkan Xiaoming ke pacarnya. Tapi Xiaoming menolak dan meminta diantarkan terlebih dahulu, baru tasnya akan dia berikan ke Wewe. Akhirnya mereka pun sepakat. 美国版的签字画押，一言为定了。 Wewe mengantarkan Xiaoming ke sebuah lokasi syuting Local Track Production, tempat Yan Yan kekasih Xiaoming bekerja. Wewe kembali membantu Xiaoming untuk bisa masuk menemui kekasihnya dengan berpura-pura mengantar Dawe untuk casting film di Hollywood. Saat giliran Dawe untuk masuk ruang casting, justru Dawe memukau orang yang mengcastingnya dan orang tersebut berpikir Dawe adalah calon superstar. Sampai-sampai akting Dawe mendapatkan tepuk tangan dari banyak orang. Bravo, sir. Bravo. Di sisi lain, Xiaoming dan Wewe masih sibuk mencari di mana ruangan Yan Yan. Hingga akhirnya Xiaoming berhasil menemukan meja yang diduga milik Yan Yan. Sayangnya di sana tidak ada foto Xiaoming yang terpajang. Tapi justru Wewe melihat foto Yan Yan bersama laki-laki lain. Xiaoming dan Wewe kembali menemui Dawe. Dawe tampak sedang diubah penampilannya dengan dipotong rambut keritingnya. Di saat yang sama, Wewe melihat berita di TV jika komplotannya tertangkap dan saatnya mereka harus benar-benar mengubah penampilan agar tidak mudah dikenali. Saat berganti pakaian menjadi kesempatan Wewe untuk kabur membawa tas merah berisi cula badak. Lagi-lagi upaya licik Wewe gagal. Ternyata isi tas merah itu hanyalah bulu-bulu. Dan tiba-tiba Dawe dan Xiaoming datang. Xiaoming, Wewe, dan Dawe kemudian pergi ke tempat lokasi syuting Yan Yan dengan ditumpangi karavan milik kru film di tempat Yan Yan bekerja. Mereka menempuh perjalanan sekitar 2 jam. Dalam perjalanan, Wewe menceritakan jika dirinya dijebak oleh Mani sehingga dirinya melakukan pekerjaan itu untuk mendapatkan uang dan keluar dari Amerika untuk kembali ke kampung halamannya dan memulai hidup yang baru.
Sedangkan Dawe sedang asik berhalusinasi setelah makan cemilan dari Dogi supir yang menumpangi mereka. Tiba-tiba ada suara teriakan membangunkan Dogi yang teler saat menyetir, hingga akhirnya mobil keluar jalur dan mogok. Xiaoming berusaha memperbaiki mobil, ternyata saat berhasil menyala, Dogi terbangun dan tancap gas meninggalkan Xiaoming, Weiwei, dan Dawe, padahal handphone Weiwei ada di dalam mobil Dogi. Atas saran Dawe, mereka bertiga akhirnya berjalan kaki menyusuri jalan di tengah gurun. Di tengah perjalanan, mereka menemukan restoran barbeque. Dawe bergegas masuk ke dalam restoran tersebut. Namun sayangnya sepertinya mereka salah masuk restoran. Karena sejak awal masuk restoran, mereka bertemu dengan pria-pria berbadan kekar dan seram seperti preman. Bahkan saat mereka memutuskan untuk keluar dari tempat tersebut, mereka dihadang dua orang berbadan besar dan garang. Mereka kembali memutuskan untuk masuk ke dalam restoran. Tiba-tiba ada seorang berbadan besar menghampiri Dawe dan akan menghajarnya. Tapi Xiaoming yang melihat acara TV Punch Me tiba-tiba meminta Weiwei memukul wajahnya. Kemudian Xiaoming memancing amarah Weiwei sehingga Weiwei menamparnya. Saat itu para preman bersorak. Semakin Weiwei mengajar Xiaoming bahkan sampai hidungnya berdarah, preman-preman itu makin senang dan bersorak. Ternyata Xiaoming tahu apa yang membuat orang-orang itu senang. Akhirnya mereka semua bersenang-senang dengan para preman-preman di sana, bernyanyi, berjoget sambil minum-minum. Saat acara senang-senang selesai, di atas bak mobil sambil melihat bintang, Weiwei meminta maaf ke Xiaoming karena telah memukul wajahnya begitu keras. Weiwei yang sebelumnya berbaring di samping Xiaoming kemudian duduk dan menceritakan jika tidak hanya Xiaoming yang bodoh karena cinta. Ternyata Weiwei juga pernah mengalami hal yang serupa. Weiwei pernah galau karena pernah berharap dilamar oleh pacarnya, tapi pacarnya malah melamar orang lain. Xiaoming mendengarkan cerita Weiwei dengan seksama sambil memandang wajah Weiwei. Di sisi lain, Mani yang tadinya ditahan oleh polisi kini justru dibebaskan. Kembali lagi ke Weiwei dan Xiaoming. Xiaoming terlihat tertidur pulas di samping Weiwei. Weiwei memasukkan bungkusan cula badak ke dalam tas merah. Selanjutnya menatap wajah Xiaoming yang sedang tertidur. Saat pagi, ternyata keduanya tidur dengan posisi saling berpelukan. Weiwei dan Xiaoming pun terkejut. Kemudian salah satu preman menghampiri mereka dan menawarkan kendaraan untuk mereka. Kendaraan itu bernama Hook. Mereka bertiga mengendarai Vespa berwarna pink menyusuri jalan. Saat sedang asik, tiba-tiba ban motor bocor dan motor tersebut mogok. Sehingga mereka kembali jalan kaki. Mereka menemukan sebuah pemukiman yang terlihat sangat sepi dan ditinggalkan penduduknya. Mereka bertiga kemudian bertemu dengan segerombolan geng motor. Ternyata mereka baru saja mengacaukan sebuah syuting sehingga sutradara yang berada di lokasi tersebut marah-marah. Saat sutradara sedang marah-marah, tiba-tiba Yan Yan datang dan menarik Xiaoming. Yan Yan tampak kesal dengan Xiaoming kemudian memarahi Xiaoming karena selalu membuat sesuatu menjadi berantakan. Di hadapan Yan Yan, Xiaoming pun meminta maaf dan memohon agar tidak putus dengan Yan Yan. Tapi keputusan Yan Yan sudah bulat. Yan Yan tetap tidak mau bersama Xiaoming lagi dan meminta Xiaoming pergi. Saat itu Weiwei mencoba menghentikan Yan Yan dan mengatakan pengorbanan yang telah dilakukan Xiaoming demi menemui Yan Yan di Amerika. Bahkan Xiaoming rela mati demi bertemu Yan Yan. Weiwei meminta Yan Yan memberi kesempatan pada Xiaoming. Sayangnya Yan Yan tidak peduli dan pergi meninggalkan Weiwei begitu saja. Xiaoming pun berusaha mengusap air matanya melihat kenyataan yang terjadi padanya. Xiaoming yang galau dengan marah-marah memutuskan untuk berpisah dengan Weiwei dan Dawe. Sayangnya di saat yang bersamaan Mani datang dan mengabarkan jika dia telah menculik Yan Yan. Di sebuah restoran, Mani meminta mereka bertiga untuk mengantarkan cula badak itu kepada pembeli dan membawakan uang kepada Mani. Mani memberikan alamat pembeliannya kepada Weiwei dan memberi waktu mereka 24 jam saja. Jika lebih dari 24 jam,
Mani mengancam akan menghabisi Yan kekasih Xiaoming. Mereka bertiga pergi ke alamat yang diberikan Mani. Kemudian Wewe dan Xiaoming turun dari mobil sementara Dawe tetap di mobil. Setelah mengetuk pintu rumah, Wewe merasa ada yang aneh. Tapi Xiaoming tetap ngotot dan ingin segera mentransaksikan cula badak agar segera mendapatkan uang dan menyelamatkan Yan. Ternyata di dalam mereka bertemu dengan Gary Busheimer, aktor yang sempat dilihat Xiaoming di TV. Kemudian Gary mengajak Wewe dan Xiaoming berkeliling rumahnya dan membawanya ke tempat rahasia. Di sana tersimpan banyak koleksi mirip Gary. Well, let's just say we dance with the devil. Di ruang rahasia tersebut ternyata Xiaoming dijebak. Xiaoming akhirnya dipukuli oleh pengawal-pengawal Gary. Xiaoming meminta Wewe untuk segera kabur. Selanjutnya, adegan sama seperti saat film pertama mulai, di mana Xiaoming babak belur dengan tangan terikat. Ternyata di sana Wewe tidak berhasil kabur dan ikut diikat dan matanya ditutup kain. Xiaoming menyesal tidak mendengarkan ucapan Wewe saat sebelum masuk ke rumah itu. Jika Xiaoming mendengarkan ucapan Wewe, hal ini pasti tidak akan terjadi. Saat Xiaoming dan Wewe seperti putus asa, tiba-tiba Dawe datang dengan jurus bela dirinya, berhasil menghajar para penjaga yang ada di sana. Mereka pun akhirnya berhasil kabur. Di sebuah taman Hollywood, mereka bertiga mengatur rencana untuk menyelamatkan Yan. Xiaoming meminta tolong Dawe untuk menghajar para pengawal Mani. Wewe kemudian menelpon Mani untuk segera bertukar uang dengan Yan. Ternyata Mani mengajak mereka bertemu di Pinky Party, yaitu pesta termahal yang ada di Hollywood, dan hampir tidak mungkin untuk didatangi, bahkan lokasinya tidak diketahui di mana. Tapi meski begitu, Xiaoming yakin tidak ada yang mustahil di Hollywood. Nothing is impossible. Mereka bertiga kemudian datang menemui sutradara Rockalt dan meminta bantuannya. Hampir saja mereka tidak mendapatkan bantuan karena sebelumnya telah menghancurkan lokasi syutingnya senilai 4 juta dolar. Tapi Wewe cerdas mengingatkan tentang Gary Busheimer yang sudah merebut istrinya. Akhirnya sutradara tersebut bersedia membantu Xiaoming, Wewe, dan Dawe. Pinky Party dimulai. Xiaoming, Wewe, dan Dawe berhasil masuk, begitu juga dengan Mani. Ia juga berhasil masuk. Gary Busheimer juga datang. Wewe menghampiri Mani untuk segera barter antara uang dan Yan. Tapi sayangnya Mani hanya menginginkan uang dan tidak berniat menyerahkan Yan. Mani kemudian menghampiri Gary Busheimer dan membuat Gary mengenali Xiaoming dan Wewe. Ternyata Pinky Party tersebut adalah Pinky Party palsu rencana settingan dari Xiaoming. Merasa dijebak, Mani menodongkan senjata ke Wewe dan hampir saja menembak Wewe. Untung saja Xiaoming berhasil menyelamatkan Wewe. Kekacauan pun terjadi. Xiaoming dan Wewe mengejar Mani yang kabur. Sedangkan sutradara Rockalt sedang bersama dengan Gary Busheimer. Xiaoming berhasil menyelamatkan Yan seperti dalam adegan film action. Kemudian polisi datang dan menangkap Gary dan Mani. Begitu juga Wewe. Wewe terus memandangi Xiaoming yang berpelukan dengan Yan. Saat berada di kantor polisi, Wewe diperlihatkan video yang merekam semua omongan Mani. Wewe pun berakhir dibebaskan dan kembali ke kampung halamannya. Saat tiba di bandara, ada Xiaoming yang menjemputnya, sama seperti ketika Wewe menjemput Xiaoming saat tur Hollywood. Tapi kali ini Xiaoming adalah pemandu tur sisa hidup Wewe, dan mereka berdua akhirnya berciuman. Dan film pun tamat.